Shalom, selamat sore buat ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena sore hari ini kita diperjumpakan kembali lewat ibadah PWGT secara live streaming. Di mana yang menjadi mimbar pelayanan pada sore hari ini adalah keluarga Nyonya Ratna Monika L. Palisungan dan keluarga Nyonya Yosefina Mangalik. Dan yang menjadi pelayan firman pada sore hari ini Bapak Pendeta Martinus Tanggetasik STH. Untuk itu ibu-ibu kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari saya jemput bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyi, mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Pertolongan kita dalam ibadah PWGT Jemaat Masale pada saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami. Dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanyakah engkau murka atas kami? Dan melanjutkan murkamu turun-temurun. Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Sehingga umatmu bersuka cita karena engkau. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat pujian, ada yang tanya.
mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bersama dengan keluarga Nyonya Ratna Monika L. Palisungan dan keluarga Nyonya Yosefina Mangalik, pada sore menjelang malam ini kami bersama-sama bersekutu menyatakan penyembahan kepadamu dalam rangka ibadah PWGT Jemaat Masale. Dan kedua keluarga ini adalah keluarga yang menjadi mimbar pelayanan ibadah pada saat ini. Bapa di sorga, dalam penyembahan ini kami akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami firman-Mu dengan benar. Dan menjauhkan dari kami segala kuasa-kuasa yang akan menghalangi konsentrasi kami. Kiranya kuasa Tuhan saja yang hadir dalam persekutuan ini, sehingga firman-Mu dapat dimengerti dengan benar. Kepadamu ya Allah kami memohon dan berserah, sebab semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita dari Injil Lukas pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 13. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan berbunyi, hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya,
akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama. Berbahagialah kita semua karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dari bacaan kita, saya memberi sebuah tema perenungan yang berjudul Bagaimana Berdoa. Bagaimana berdoa. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jika sekiranya doa diibaratkan dengan barang, sepertinya doa adalah barang murah, bahkan bisa disebut barang yang gratis di mana-mana, kapanpun, dan dalam situasi yang bagaimanapun. Tetapi sekalipun demikian, doa kadangkala kurang diminati oleh manusia. Bahkan hanya dalam kondisi-kondisi tertentu barulah dilakukan oleh manusia. Di kalangan orang Toraja, doa kadangkala menjadi sesuatu yang mahal. Itu bisa dibuktikan lewat ungkapan orang Toraja biasa mengatakan lama sambayang bayangki. Hal ini menunjuk kepada suatu acara ritual yang prasyaratnya adalah jamuan makan yang ditandai dengan pemotongan hewan. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam Alkitab, doa adalah kebaktian mencakup segala sikap roh manusia dalam pendekatannya dengan Allah. Orang Kristen berbakti kepada Allah jika ia memuji, memuja, mengakui, dan mengajukan permohonan kepadanya dalam doa. Doa sebagai perbuatan tertinggi yang dapat dilakukan oleh roh manusia. Dapat juga dipandang sebagai persekutuan dengan Allah selama penekanannya diberikan kepada prakarsa ilahi. Ajaran Yesus tentang doa secara asasi diuraikan perumpamaannya. Yang dalam perumpamaan mengenai teman yang meminjam roti di waktu malam. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Yesus menekankan keadaan keterdesakan dan kesungguhan dalam doa. Jika Yesus, Yohanes Pembaptis dan ke-12 murid dalam hidupnya perlu berdoa, apalagi kita. Doa didasarkan kepada hubungan kita dengan Allah, sebagaimana hubungan Bapa dengan anak-anaknya, yang hal itu hanya memungkinkan
dan dimungkinkan terjadi karena hubungan kita dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Tuhan itu Bapa yang pengasih, bukan rekan yang pemarah. Dia menyediakan yang kita perlukan. Dia tidak tidur dan tidak terlelap. Dan dia tidak menjadi jengkel ketika manusia meminta tolong kepadanya. Oleh karena itu mestinya kita yakin akan kemurahan Allah, sehingga keyakinan itu melahirkan ketekunan mencari dan mengetok dalam ayat 9. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam komunikasi doa dengan Allah, mestinya permohonan kita takluk kepada kehendak Allah, yakni dengan mengaminkan hak Allah untuk memerintah sepenuhnya. Dalam ayat 13 pembacaan kita mengajari kita untuk meminta berdasarkan kemurahan Allah, bukan memaksa Allah untuk menuruti apa yang kita maui. Apapun yang kita minta itu harus terjadi. Atau dengan kata lain, di dalam doa itu kita memberi ruang seluas-luasnya bagi Allah untuk menyatakan kehendaknya dan yang akan memberi yang terbaik bagi kita. Karena semestinya kita aminkan bahwa Tuhan lebih tahu apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, bacaan kita dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13 ini adalah salah satu bacaan kita dalam ibadah jemaat kemarin. Dan ini mau mengingatkan bagaimana Allah dalam menjawab doa kita. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui tentang doa kita ketika kita meminta dan Allah menjawab doa kita. Yang pertama, setiap doa kita, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan langsung mengatakan ya. Langsung memberi apa yang kita minta. Yang kedua, di dalam doa kita, apa yang kita minta kepada Allah, dalam kasih dan dalam kuasa Allah, Allah mau mengatakan, tunggu dulu, sabar menanti. Dan yang ketiga, dalam doa kita, haruslah kita ingat bahwa kita meminta kepada Tuhan, Tuhan mengatakan tidak. Semua itu dilakukan oleh Allah kepada kita karena Allah tahu mana dalam hidup ini yang paling kita butuhkan. Dan Allah menghendaki agar kita belajar percaya akan rancangan Allah dalam kehidupan kita. Mengenai cara berdoa, Tuhan mengajarkan 2 hal penting. Yang pertama, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, doa harus dinaikkan kepadanya seperti dahulu ketika Yesus masih ada di dalam dunia ini. Dia
meminta kepada Bapanya di sorga. Dan yang kedua, di dalam doa, olehnya kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Berdoa dalam nama Kristus berarti berdoa seperti Kristus sendiri berdoa. Dan berdoa kepada Bapa seperti anak memperkenalkan Dia kepada kita. Dan bagi Yesus, pusat yang sebenarnya dalam doa ialah bukan kehendak kita, tetapi kehendak Bapa. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup karunia Allah ini, Ia menghendaki kita supaya senantiasa mengakrabkan diri kita dengannya dalam untayan doa yang kita naikkan kepadanya di dalam berbagai keadaan dan situasi hidup yang kita alami dan lalui. Jangan hanya ketika kehidupan ini kita mengalami berbagai persoalan, tantangan dan rintangan, barulah kita berdoa kepada Allah. Tetapi dalam segala keadaan dan situasi, kita diajarkan untuk berdoa hanya kepada Dia yang empunya kehidupan. Dan yang perlu diyakini ialah, sebagaimana dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B, di situ dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apapun yang kita yakini, ketika kita doa meminta di dalam Tuhan, kuasanya, khasiatnya sungguh luar biasa. Oleh karena itu ibu-ibu, dalam perjalanan hidup ini, tetaplah dan teruslah berdoa. Sebab di dalam doa kita menyampaikan sesuatu hal hanya kepada Dia yang akan memberi jalan keluar dalam setiap pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu mari kita dengarkan firman Tuhan dari Bilangan 18 ayat 29. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Mengiringi persembahan kita akan pujian Ada Damai Sejahtera Allah. Mari bersama-sama kita berdoa, syafaat kita berdoa.
Kami bersyukur ya Allah Bapa kami di sorga, bahwa di tengah-tengah persekutuan ibadah ini, ibadah PWGT Jemaat Masaleh, Engkau memberi kami waktu dan kesempatan di mana kami boleh bersama-sama menyatakan persekutuan beribadah kepadamu, menyanyikan pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya semuanya itu berkenan bagi nama-Mu ya Allah. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami juga telah membawa persembahan syukur kami atas apa yang telah kami terima, yang adalah pemberian Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Terima kasih untuk semua yang telah kami beri, semoga dipergunakan dengan baik. Dan juga yang masih ada pada kami, kiranya diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini kami bersama-sama mau berdoa untuk kedua keluarga kekasih kami yang terjadwal mendapat giliran ibadah PWGT pada hari ini. Pertama kami mau berdoa buat keluarga Nyonya Ratna Monika L. Palisungan. Kami berdoa buat kehidupan keluarga kekasih kami ini dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan baginya. Bagi Ibu Ratna Monika Palisungan dalam peran dan tanggung jawab sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak-anak, diberkati dalam kehidupannya. Pun juga dalam tugas pekerjaannya, baik itu di rumah dan di mana saja dia bekerja, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Kami mau bersama-sama berdoa buat suami, Bapak Samuel Palisungan, kiranya juga dalam tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan baginya sebagai kepala keluarga. Tuhan Engkau memberi hikmat sehingga boleh menyatakan peran dan tanggung jawab itu dan tetap berserah hanya kepada Tuhan sendiri. Peran dan tanggung jawab itu baik sebagai suami dari istri, ayah dari anak-anak, pun juga pekerjaannya sehari-hari di kantor, Tuhan Engkau memberkati. Di saat ini Bapa kami bersama-sama berdoa buat orang tua yaitu Oma Jason dalam masa lansia. Kiranya dalam masa tua yang dilalui, Oma Jason tetap merasakan dan mengimani bahwa kasih Tuhan tetap bersama dengannya. Kiranya diberkati di tengah-tengah usia yang Tuhan nyatakan baginya. Berikan kesehatan kekuatan baginya Bapa. Di saat ini kami mau bersama-sama berdoa buat anak Jason dan Neta dalam pendidikan dan pertumbuhannya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan memelihara kedua anak kekasih. Dalam pendidikannya kiranya ya Allah, Engkau yang akan menuntun dia sehingga cita-citanya dapat terwujud. Pun juga dalam pertumbuhannya, kiranya dia boleh bertumbuh dalam iman, pun juga bertumbuh dalam jasmani. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat saudara-saudara bersama dengan keluarganya masing-masing dimanapun mereka berada. Engkau melihat dan mengetahui setiap keluarga dari saudara kekasih kami. Kiranya diberkati dalam kehidupan mereka, dalam rencana dan juga tanggung jawab yang Tuhan percayakan baginya. Di saat ini Bapa, kami mau bersama-sama berdoa buat
kehidupan keluarga Nyonya Ratna Monika L. Palisungan. Dalam berbagai hal yang kami tidak sebut satu persatu. Engkau tahu Tuhan, Engkau melihat setiap kehidupan mereka. Oleh karena itu yang berkenan bagimu diberkati oleh Tuhan sendiri. Di saat ini juga kami berdoa buat keluarga Nyonya Yosefina Mangalik yang menjadi mimbar pelayanan ibadah PWGT pada saat ini. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur bahwa karena perkenan Tuhan, keluarga boleh dalam keadaan sehat. Mari Engkau lanjutkan memberi kesehatan, kekuatan bagi keluarga Nyonya Yosefina Mangalik. Bapa, peran dan tanggung jawab yang Engkau berikan bagi Nyonya Yosefina Mangalik sebagai istri dari suami, sebagai ibu dari anak-anak, senantiasa diberkati. Pun juga dalam tugas sehari-harinya, Tuhan yang akan mendahuluinya. Begitu juga kami berdoa buat suami atau bapak kepala keluarga. Dalam berbagai rencana, pekerjaan, dan setiap peran yang Tuhan beri baginya, diberkati oleh Tuhan. Saat ini bapak keluarga yang lagi menunggu panggilan kerja, kiranya Bapak Engkau membukakan jalan baginya. Semoga apa yang dicari diterimanya. Semoga apa yang dirindukannya Tuhan memberi bagi perjalanan kehidupannya. Kami pun berdoa buat anak-anak yang sementara dalam pendidikan. Dalam berbagai jenjang pendidikan yang ada Tuhan tahu. Oleh karena itu Tuhan Engkau memberkati, semoga lewat perjuangan mereka cita-citanya dapat terwujud. Kami bersama-sama berdoa untuk segala usaha dan rencana yang tidak kami sebut satu persatu. Dalam keluarga kekasih kami, keluarga Nyonya Yosefina Mangalik, Tuhan memberkati yang berkenan bagi Tuhan. Dalam ibadah ini Bapa, semua PWGT dan jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah lewat live streaming, kiranya diberkati kehidupan kami dalam berbagai hal yang kami lakukan dan kami kerjakan. Berkati pengurus PWGT Jemaat Masale, penasehat PWGT Jemaat Masale, pun juga seluruh anggota PWGT Jemaat Masale. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan untuk jemaat Tuhan dalam berbagai hal yang dialami dan dilalui. Kami bersama-sama mau berdoa buat Erwin Bala yang saat ini dirawat di rumah sakit Primaya. Kiranya ya Allah Engkau datang menyembuhkan dia dengan cara Tuhan sendiri. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan Engkau melihat bagaimana kondisi dan keadaannya. Kami bersama-sama berdoa dan memohon kiranya kasih-Mu Engkau nyatakan buat saudara kekasih kami, saudara Erwin Bala. Begitu juga Bapa kami berdoa buat anak kekasih kami Jojo yang sudah melalui operasi tadi malam. Kiranya dalam proses pemulihan Tuhan sembuhkan anak kekasih kami ini. Memberkati tubuhnya, memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang diterima. Begitu juga anak kekasih kami Mikael bersama dengan ibunya yang saat ini juga melalui perawatan di rumah sakit. Tuhan Engkau sembuhkan. Dan jemaat Tuhan yang terbaring di rumah, yang sedang berobat jalan,
kiranya Tuhan menyembuhkan dengan cara Tuhan sendiri. Yang bersyukur karena berbagai hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan jemaat. Yang berulang tahun pun juga yang mendapat berkat-berkat Tuhan. Diberkati Tuhan untuk kehidupan kami. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya senantiasa dalam kendali Allah sendiri. Semua yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan saat ini diberkati oleh Tuhan. Ini kami Bapa yang datang memohon dan bersyukur. Sebab semuanya ini kami minta dan kami sampaikan. Di dalam satu nama yaitu nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu Ya Allah Kasih-Mu Besar. Ya Allah Kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, Kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku pun berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengarkan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah PWGT pada sore hari ini. Atas nama segenap pengurus dan keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada sore hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Martinus Tangke Tasik STH yang sudah boleh melayani pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pina dan Cali yang sudah mengambil bagian demi kelancaran pelayanan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.